Bab 32. Perpisahan tanpa kabar. Yongki membuka mata. Dia sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh Miftah. Ingin berterima kasih karena sudah menunggunya. Tetapi dalam hati juga marah karena Miftah secara terang-terangan mencintai Indria. "Yong, aku memang mencintai Indria, tetapi aku tidak akan melangkahi batasku. Selama dia jadi istrimu, aku tidak akan macam-macam. Dan aku ingin kita saingan secara sehat. Karena Indria bukan barang untuk diperebutkan. Biarkan kelak dia memilih apa yang membuat dia bahagia dan nyaman," ucap Miftah. Yongki kesal, seolah dirinya terlihat sangat kekanak-kanakan, tidak ada sifat dewasa sama sekali. Miftah padahal seumuran, tetapi pola pikiran memang lebih matang. Dalam hati, Yongki merasa minder. Sosok yang cocok dengan Indria adalah sosok dewasa seperti Firman dan Miftah. Akan tetapi, Yongki sudah terlanjur mencintai sang istri. Dia tidak akan melepaskan walau apapun yang terjadi. "Mengenai video, sudah berhasil aku hapus," timpal Miftah. "Serius?" tanya Yongki memastikan. "Iya, aku meminta bantuan Ronald," balas Miftah santai. Yongki tersenyum. Ronald adalah teman mereka saat dulu kuliah di luar negeri. Lelaki cerdas dari Italia yang sangat berbahaya jika sudah memegang keyboard komputer. "Dia apa kabar?" tanya Yongki berusaha santai. "Baik, dia bilang istrimu cantik dan berharap kamu cerai dengan Indria," jawab Miftah. "Kalian bangsat semua," pekik Yongki. "Hei, wajar tidak sih kalau laki mencintai kecantikan?" ujar Miftah tertawa puas. "Tapi ya dilihat-lihat dulu dong, Indria masih sah istriku. Beraninya kalian melirik. Dia istri loh, bukan hanya pacar aku," sela Yongki. Iya, padahal dulu kita selalu berbagi pacar," gumam Miftah tersenyum geli. "Pacar dan istri beda. Pacar bisa dinikmati bersama, kalau istri hanya suami yang boleh," ancam Yongki. "Lalu apa yang kamu lakukan pada Sinta? Dia sudah keterlaluan sekali loh memperlakukan Indria. Wanita yang tidak pernah menunjukkan wajah malah sampai ditarik jilbabnya sampai terlihat rambutnya. Pastinya Indria sangat marah kan?" tanya Miftah penasaran. "Aku memang kecewa pada Sinta, tapi aku tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun juga dia pastinya sangat patah hati karena sudah kuberi harapan palsu. Saat ini yang aku pikirkan adalah bagaimana cara menemukan Indria. Aku tidak mau kehilangan dia, Mif. Aku bisa mati jika hidup tanpa Indria," jawab Yongki kebingungan dan hampir menangis. "Halah, lagian sebelum kamu bertemu dengan Indria, hidupmu juga baik-baik saja dengan Sinta. Malah kamu abaikan Indria," ejek Miftah. "Kamu tak punya rasa simpati kepadaku kah? Kau ini sahabat atau apa?" pekik Yongki. "Salah kamu sendiri terlalu egois dan keras kepala, Yong," jawab Miftah. "Iya, dan aku menyesalinya. Tidak hanya kehilangan istri, aku juga diusir oleh orang tuaku," keluh Yongki. "Terus kamu mau bagaimana?" tanya Miftah mulai serius. "Aku harus mencari Indria. Tapi kira-kira dia kemana ya? Aku sama sekali tidak tahu tentangnya," ujar Yongki. "Ah, kau parah. Aku sudah tidak bisa berkomentar tentang kamu lagi. Tapi saran aku sih, kamu temui kedua orang tuamu. Siapa tahu mereka bisa memberitahu mengenai saudara atau siapapun yang berhubungan dengan Indria. Aku takut Abah dan Umi malah ingin mencarikan suami baru untuk Indria yang lebih baik. Aku heran kenapa mereka sama sekali tidak mendukung anak sendiri," keluh Yongki. "Haha, terima saja nasib kamu, Yong," ejek Miftah. "Sialan kamu, bisa-bisanya bahagia di atas penderitaan orang," umpat Yongki. "Gini aja, besok pagi kamu pura-pura sekarat. Siapa tahu kedua orang tuamu mau memaafkan kamu dan memberikan informasi mengenai Indria," saran Miftah. Yongki meringis. Walau ide Miftah terkesan gila, tapi dia tetap ingin mencobanya. Pagi ini, Indria malas-malasan untuk bangun. Apalagi dia sedang libur sholat sehingga bisa bebas tidur. Semalam dia sudah meminta bantuan pada Firman untuk mengundurkan diri sebagai dosen. Entah kenapa Indria kali ini lebih menginginkan untuk melanjutkan usaha kedua orang tuanya di bidang kaligrafi. Dengan begitu, Indria untuk sementara ini bisa terhindar dari suaminya yang sudah pasti akan mencarinya. Saat ini Indria tinggal di sebuah hotel yang tidak jauh dari perusahaan orang tuanya. Dia memang ingin liburan dan membahagiakan dirinya sendiri. "Mas, apakah kamu merindukan aku? Atau kamu malah pergi mencari Sinta?" batin Indria. Pada akhirnya Indria tidak bisa tidur lagi. Dia terus kepikiran suaminya. Tidak bisa dipungkiri,
ada rindu di balik kemarahannya. Tetapi setiap kali teringat video pertunangan dan juga ulah Sinta yang mempermalukannya, Indria menjadi malas untuk mengingat sang suami. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ada panggilan dari kedua mertuanya. Indria memang memiliki 2 nomor, yang satunya untuk keluarga dan yang satunya untuk murid-murid serta rekan kerja. Dan Indria mengaktifkan yang untuk kerja, tidak lupa mengabari mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Alhamdulillah baik. Umi dan Abah jangan khawatir, saat ini Indria sedang liburan. Syukurlah, bahagiakan dirimu, Nak. Jangan ingat-ingat hal yang membuat kamu bersedih. Jangan pula merasa sendiri, kami adalah orang tuamu juga. Terima kasih Umi, Abah. Kalau begitu Indria mau mandi dulu, setelah ini Indria mau ke perusahaan. Iya Nak, selalu kabari kami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indria tersenyum, setidaknya masih ada mertuanya yang begitu baik dan mengisi kekosongan hatinya saat ini. Lebih baik aku melihat proses membuat kaligrafi saja ah. Sudah lama sekali aku tidak main ke sana. Batin Indria berusaha menghibur diri. Indria segera bangun, mandi dan memakai gamis serta jilbabnya. Tidak lupa menutupi wajah dengan cadarnya. Setelah keluar dari kamar, dia langsung menuju ke lift. Tetapi begitu masuk, di dalam ada seorang lelaki. Indria tidak berani melihat. Dia langsung menundukkan pasangan ke bawah. Dalam menit pertama terasa biasa, sampai tiba-tiba ada goncangan keras dan suara berdecit yang memekikan telinga. Indria berguncang sampai tubuhnya hampir terpental, tetapi ada tangan yang segera meraihnya. Indria menjerit keras. Dia begitu takut. Begitu tersandar, dia sudah berada di dalam pelukan seorang lelaki. Kedua mata mereka bertemu untuk sesaat, kemudian sama-sama mengalihkan pandangan. Ah, maaf, ucap Indria malu dan melepaskan diri dari lelaki itu. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja? Tanya lelaki tersebut. Iya, terima kasih sudah menolong, jawab Indria gemetar hebat. Sungguh tadi rasanya seperti terjun bebas, tapi dalam hati terus bersyukur karena masih diberi keselamatan. Ini minumlah, biar kamu bisa sedikit tenang, pujuk lelaki tersebut sembari menyerahkan sebotol air mineral. Dia merasa sungkan menerima pemberian orang asing. Ini kamu terima saja, belum aku buka dan pastinya tidak ada racun. Setelah lelaki tersebut tersenyum manis, Indria tidak menyangka jika selain suaminya ada lelaki yang jauh lebih tampan. Hanya saja Indria sebatas mengagumi ciptaan Allah. Dia menerima botol air mineral dan hanya memegangnya. Terima kasih, jawab Indria. Lelaki tersebut lagi-lagi hanya tersenyum, kemudian berusaha untuk membuka pintu. Pintunya tidak bisa dibuka, ucap lelaki itu. Coba minta tolong, siapa tahu ada yang mendengar, balas Indria mulai panik. Baiklah, jawab lelaki tersebut. Permisi, siapapun di luar tolong laporkan jika lift ini rusak. Lelaki tersebut mencoba berteriak berkali-kali, dan akhirnya ada sebuah jawaban yang membuat keduanya lega. Iya, sedang kami perbaiki, mohon bersabar untuk 10-15 menit, ujar seseorang dari luar lift. Baiklah, terima kasih, jawab lelaki tersebut. Indria lelah berdiri terus, kakinya mulai kesemutan. Mari kita duduk saja sambil menunggu. Jangan takut, aku tidak punya niatan jahat, pujuk lelaki tersebut juga duduk duluan. Aku tidak berpikiran begitu, hanya masih syok dengan kejadian tadi, balas Indria. Perkenalkan, namaku Hasbi. Nama kamu siapa? Tanya Hasbi. Indria, jawab Indria mencoba tenang tetapi menundukkan pandangannya. Mungkin ini takdir, gumam Hasbi lirih. Apa? Tanya Indria kurang begitu mendengar. Tidak apa-apa, ayo minumlah biar hatimu sedikit tenang, ungkap Hasbi. Maaf ya, aku izin minum dulu. Setelah Indria berbalik arah agar wajahnya tidak terlihat saat minum. Lelaki tersebut juga mengalihkan pandangan ke arah lain untuk menghormati Indria yang minum biar tidak sungkan. Tetapi diam-diam lelaki itu tersenyum lebar. Bab 33. Mengejar istri yang kabur. Setelah menunggu 1/4 jam, akhirnya lift bisa normal kembali. Alhamdulillah, ucap Indria tiada henti bersyukur. Indria, apakah kamu sudah sarapan? Bagaimana kalau aku traktir sebagai perkenalan kita? Tawar Hasbi tersenyum manis. Indria cukup kaget.
Sebab baru pertama kenal Hasbi sudah sebaik ini. Dan lelaki itu juga belum melihat wajahnya, berarti memang tulus untuk berteman. Hanya saja Indria sadar jika dia sudah menikah dan ingin menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Terima kasih, tetapi aku tidak bisa menerima pertemanan dengan lelaki lain karena aku sudah bersuami, tolak Indria secara halus. Iya, tidak apa-apa. Aku hormati keputusanmu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Hasbi. Waalaikumsalam, jawab Indria. Indria cukup terkesan dengan lelaki yang tadi. Selain tampan, juga sopan. Astagfirullah, walau aku masih dalam keadaan marah pada Mas Yongki, tetapi aku tidak boleh melakukan hal yang dibenci Allah, gumam Indria. Indria kemudian melangkah menuju ke restoran. Di ujung kursi ada Hasbi, tetapi Indria memilih duduk sendirian. Lelaki itu hanya melambaikan tangan, dan Indria membalas dengan anggukan sopan. Setelah memesan makanan, dia malah merenung. Indria sadar, kabur dari rumah tanpa izin suami juga sudah merupakan hal yang dibenci oleh malaikat. Tetapi dia tidak bisa menahan luka yang begitu dalam. Walau sudah berusaha bersikap pasrah, nyatanya hanya dengan mengingat video pertunangan Yongki membuat batinnya tersiksa. Ya Allah, tidak aku sangka jika dikhianati suami akan sesakit ini. Dan hamba semakin sadar jika mencintai engkau tidak akan pernah kecewa, gumam Indria. Hampir saja Indria menangis, tetapi datang pelayan yang membuat dia tersadar. Bismillah, jangan bersedih lagi. Di balik semua ujian pasti ada hikmahnya. Semoga setelah ini Mas Yongki benar-benar bertaubat dan bisa lebih menghargaiku sebagai istri, batin Indria. Indria cukup kesepian juga. Biasanya pagi begini sarapan dengan suaminya. Walau kadang bertengkar kecil, ternyata saat jauh menjadi hal yang dirindukan. Jika mengingat saat-saat itu, Indria tersenyum. Tanpa lucunya suami yang sok gengsi tetapi sangat menyukai masakannya. Dan jika meminta apa-apa memakai alasan ini itu. Belum lagi dibalik sikap yang menjengkelkan juga terkadang manja, minta dipijit dengan gaya sok jaim. Ternyata dengan mengingat yang baik-baik sedikit mengobati lukaku, gumam Indria. Setelah makan, Indria langsung menuju ke perusahaan orang tuanya. Di belakang juga ada pabrik yang besar, tempat pembuatan kaligrafi. Indria jadi ingat dulu selalu belajar menulis kaligrafi saat masa sekolah. Tetapi sudah lama tidak memegang kuas, rasanya tangannya sudah kaku. Indria terus berjalan-jalan sambil mengenang orang tuanya yang kini telah tiada. Tempat ini sejak dulu tidak ada yang berubah, hanya saja sekarang lebih besar dan lebih banyak karyawan, gumam Indria sambil mengangguk ramah membalas sapaan para karyawan yang mengenalinya. Tiba-tiba kedua mata Indria sontak kaget saat melihat sosok lelaki yang didampingi oleh beberapa orang kepercayaan perusahaan. Lelaki itu adalah Hasbi. Begitu melihat dirinya, Hasbi langsung menghampiri. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi, sama Hasbi. Waalaikumsalam, jawab Indria masih heran. Nyonya Indria, ini adalah Tuan Hasbi, putra Bapak Habib dari Brunei Darussalam, sela Anwar, manajer perusahaan. Iya, tadi kami sudah bertemu, tetapi tidak menyangka jika kamu adalah putranya Pak Habib, jawab Indria sangat mengenal sahabat ayahnya. Pak Anwar, boleh saya mengobrol sebentar dengan Indria, sela Habib. Silahkan, kalau begitu kami pamit dulu. Jika ada apa-apa bisa langsung kabari kami, sela Anwar. Selepas kepergian Anwar dan beberapa anak buahnya, Hasbi mengajak Indria duduk di loteng sambil menikmati pemandangan. Indria, kamu sungguh tidak mengingat aku? Tanya Hasbi tersenyum manis. Indria semakin terkejut. Sudah mencoba mengingat, tetapi tetap saja yakin belum pernah bertemu Hasbi. Hasbi yang melihat gelagat kebingungan Indria langsung tertawa. Aku yakin kamu sudah lupa, iya kan? Waktu itu kamu baru berumur 3 tahun sih, masih imut-imut dan kecil sekali. Sedangkan aku sudah berumur 8 tahun. Kita bertemu kalau tidak salah 3 kali di suatu acara. Kamu selalu lengket padaku dan mengikutiku kemana-mana, jelas Hasbi. Maaf, tapi aku sungguh sudah lupa, jawab Indria merasa bersalah. Tidak apa-apa, hanya saja aku cukup kaget saat melihat kamu yang sekarang bercadar lagi. Sebenarnya di lift tadi aku sudah menduga jika kamu adalah Indria. Sorot mata kamu tidak berubah, masih seperti dulu, hanya saja aku takut salah, balas Hasbi ramah.
Indria hanya mengangguk-angguk saja, sebab masih merasa asing dengan Hasbi. Sebenarnya saat meninggalnya abah kamu, aku ingin ikut kemari dengan ayahku. Tetapi saat itu ibuku juga sakit, makanya tidak bisa kemari, ucap Hasbi penuh sesal. Tidak apa-apa, cukup doanya saja, semoga orang tuaku bisa tenang dan masuk surga, jawab Indria. Aku kemari mewakili ayahku untuk memesan kaligrafi khusus untuk ibuku yang ulang tahun. Sekalian mau bertemu denganmu. Tapi kamunya malah sudah menikah. Coba saja kalau belum, aku sudah punya niatan untuk melamar kamu, ucap Hasbi setengah bercanda. Yah, Indria gentar juga. Coba pertemuan dengan Hasbi sebelum menikah dengan Yongki, mungkin masih bisa dipikirkan. Jika dilihat-lihat, Hasbi selain tampan juga baik. Tapi untuk apa menyesal? Karena saat ini walau ada Hasbi yang lebih baik, Indria tetap masih mencintai Yongki. Setelah mengobrol cukup lama, mereka makan siang bersama Pak Anwar dan lain-lainnya. Dalam sesaat, Indria bisa melupakan sejenak masalahnya. Walau pada dasarnya itu semua hanya dari luar. Dalam keramaian, jiwanya terasa sepi. Akting Yongki yang pura-pura sakit parah berhasil membawa kedua orang tuanya mengunjunginya. Yongki sangat rela mendapat ceramah abahnya sampai 2 jam. Yang penting baginya segera mendapat ampunan juga kabar tentang istrinya. Sebagai lelaki, kamu harus punya pendirian Yongki. Jika tidak, maka kamu hanya akan menyakiti istrimu. Indria terlalu baik bagimu, tapi kamu yang tidak pernah bersyukur, kata Fatimah tegas. Iya Umi, aku sudah bertaubat. Setelah ini aku akan menjadi anak yang berbakti dan suami yang baik. Tapi bantu aku Umi, bantu aku untuk menumbuhkan Indria, aku sungguh mencintainya, jawab Yongki pura-pura lemah. Halah, sudah tahu Indria lebih cantik dari Sinta, baru bilang cinta, sindir Gojali sangat tahu pasti watak putranya. Tawa Miftah meledek, tetapi langsung terdiam saat mendapat lirikan dari Yongki. Tidak abah, kali ini aku mencintai bukan karena memandang fisik. Aku sungguh mencintai Indria sebelum melihat wajahnya. Hanya saja aku terlalu malu untuk mengakuinya, karena sudah terlanjur menghina Indria sejak awal. Setelah Yongki mencoba menjelaskan. Setelah merengek-rengek cukup lama, akhirnya Yongki berhasil mendapatkan posisi Indria. Dia langsung bangkit dan mengambil jaketnya. Kamu masih sakit? Mau kemana? Tanya Gojali cemas. Aku mau menjemput istriku pulang, jawab Yongki antusias. Biar ditemani Miftah, kamu kan sedang sakit, saran Gojali lagi. Tidak usah, assalamualaikum, tolak Yongki tanpa pikir panjang. Malah bisa-bisa sahabatnya itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Waalaikumsalam, anak itu, gumam Gojali kesal dengan putra tunggalnya yang susah diatur. Miftah hanya meringis saja. Sudah terbiasa habis manis sepah dibuang selama berteman dengan Yongki. Sedangkan Yongki langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia belum makan dan hanya mengganjal perutnya dengan roti dan susu. Betapa tersiksanya Yongki jauh dari sang istri. Tidak ada makanan yang lezat atau pijatan yang enak, atau teman berkelahi yang nyatanya teramat manis untuk dikenang. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Yongki berhasil sampai di hotel sang istri. Tetapi sesampainya di sana, Yongki menjadi gentar teringat tatapan tajam istrinya yang seakan tidak akan memaafkannya. Aku jangan terburu-buru menemui dan memaksa Indria. Bisa-bisa dia malah akan semakin menjauh dariku. Lebih baik aku memesan kamar hotel dan memantau dia. Kalau sudah tenang, barulah aku menemuinya, batin Yongki. Yongki memesan kamar paling atas dan yang paling luas, sehingga dia tidak takut ketahuan oleh sang istri jika diam-diam memata-matai.